Halo, selamat siang menuju sore untuk teman-teman yang sudah bergabung. Seperti biasa, untuk siang hari ini kegiatan rutin kita ya ini ngobrol bareng nih, ngobrol santai kupas tuntas terkait beasiswa sama awardinya langsung. Dan kali ini kita akan kedatangan narasumber yang nggak kalah seru seperti sebelum-sebelumnya, yakni Kak Agita. Akan aku spill sedikit, ini beliau merupakan salah satu awardi dari IISMA. Dan dengan IISMA ini beliau bisa icip-icip nih kuliah di Amerika. Ingin tahu seperti apa kelanjutannya nanti, kita akan tunggu Kak Agita untuk bergabung sama kita dan langsung sharing terkait beasiswa IISMA ini. Oke, untuk teman-teman semuanya, persiapkan pertanyaan kalian karena nanti akan dijawab langsung oleh Kak Agita dan kita akan kupas tuntas, kulik-kulik langsung. Oh, ini dia, Kak Agitanya udah bergabung sama kita. Kak Halo, Agita. iya. Halo, ini aku lagi di Kediri sih, deket sama Pare kan. Bisa banget mampir dong Kak ke Flip ya. Eh, iya bisa, kapan-kapan. Oke, Ya, selamat siang menuju sore Kak Gita. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya nih untuk sharing bareng kita untuk di sini. iya. Makasih juga udah mengundang saya yang belum apa-apa ini. Kak, sebelumnya suara saya jelas ya Kak ya, didengar sama Kak Gita? Iya, jelas, loud and clear. Kalau suara saya jelas nggak, Mbak? Jelas banget, jelas banget. Oh ya. Oh, Oke, sorry, dengan Mbak siapa ini? Biar nanti ngobrolnya lebih oke, enak. oke. Saya dengan dia, Kak Gita. Mungkin kita nanti akan sharing-sharing santai Ya, aja ya, siap. terkait dengan ISMA dan pengalaman Kak Gita ini udah icip-icip kuliah di Amerika nih. Mungkin teman-teman juga nanti akan bertanya terkait bagaimana nanti secara detailnya sesuai dengan pengalaman dari Kak Agita sendiri. Oke Kak Siap. Agita, tanpa menunggu waktu lama lagi nih, mungkin teman-teman juga Ya, udah nggak sabar ya. seperti apa ceritanya, bisa diceritakan. Ah, pertama awalnya dulu, silahkan perkenalkan diri terlebih dulu Kak Agita agar teman-teman ini juga kenal Kak Agita. Silakan. Iya. Halo teman-teman, saya Agita Nur Fazria, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Saat ini udah di semester 8, doakan biar tahun ini lulus. Terus apalagi ya, ya saya barusan mengikuti pertukaran pelajar di University of Pennsylvania selama 1 semester, dan it was a great experience. Jadi semoga sharing-sharing kita kali ini membawa manfaat untuk yang mendengarkan. Amin, amin banget, amin Kak. Ya, Ini mungkin saya dan teman-teman juga excited banget untuk tanya-tanya mengenai terkait ISMA dari pengalamannya Kak Agita langsung. Ini ISMA ini programnya sebenarnya masih baru ya Kak ya? benar banget. Jadi ISMA ini program yang saya ikuti tahun 2021 itu adalah tahun pertama program ISMA. Program ini tuh dibawahin langsung oleh Kemendikbud RI, didanai oleh LPDP, dan apa namanya, yang mana sebelumnya itu nggak ada untuk yang kayak non degree yang masih S1 terus kayak ikut pertukaran pelajar, itu sebelumnya nggak ada kalau untuk yang didanai LPDP langsung. Jadi dengan program ISMA ini makin banyak nih mahasiswa S1 yang pengen taste, ngerasain langsung experience studi di luar negeri di banyak negara yang diajak kerjasama oleh ISMA ini gitu kan dia. Oke. Nah, ini Kak Agita kan berarti Kak Agita itu untuk kloter pertama ya, Ya, untuk kloter pertama dari ISMA ini. benar. Nah, Mhm. terus akhirnya dari Kak Agita ini pertama mendapatkan informasi sampai akhirnya Kak Agita ini memutuskan untuk oh oke, Mhm. aku ingin ikut ini, gimana sih Kak, bisa ceritakan nggak? Ya, jadi untuk pertama kali dapat informasinya adalah kan karena ini program pertama, jadi sosialisasi mereka itu sebesar mungkin, kayak besar-besaran, kayak ke kampus-kampus, terus juga sosialisasi level nasional, kayak barengan gitu. Jadi waktu itu kebetulan taunya dari KUI kampus, kantor urusan internasional kampus. Jadi setiap ada event internasional, mereka akan kayak masukin jadi konten yang mereka kayak gitu dan sosialisasi ke
Universitas Airlangga, di mana KUI saya do their work. And then saya tahu dari grup angkatan juga banyak teman-teman yang nge-share kayak program-program semacam ini, terus kayak lihat caption dan keterangan programnya sepertinya menarik, terus ikut sosialisasinya lebih lanjut, gimana alur pendaftarannya, persyaratannya, segala macam. Dan untuk yang program tahun pertama itu kayak everything is pretty fast, kayak mungkin karena tahun pertama juga, jadi apa namanya, range waktunya itu kayak mungkin kurang lama gitu ya untuk lebih banyak lagi teman-teman biar bisa daftar, itu kayak kurang lebih lama gitu. Kayaknya tahun ini lebih lama dan teman-teman bisa lebih prepared juga sih Kak Dia gitu. Iya, betul. Karena kalau dilihat ini ISMA cukup menyita atensi dari teman-teman That's mahasiswa right. juga untuk Yeah. berbondong-bondong juga untuk daftar, karena memang ini tahun kedua. Dan menariknya adalah karena Kak Agita di tahun pertama ya Kak ya, jadi pasti banyak banget kendala karena memang belum ada percontohannya. Iya, Nah, benar. gitu. Kalau dari Kak Agita sendiri ini, mungkin ini kita agak melompat ya Pak. It's okay. Kendalanya itu seperti apa Kak untuk ISMA ini? Iya. Karena memang kloter pertama. Jadi banyak misalnya kayak aturan-aturan dari program itu yang ternyata nggak bisa semudah itu, apalagi pertama kali program itu waktu pandemi. Jadi kayak misalnya kita dikasih cuman milih satu university, terus kemudian nanti kalau misal kuota di university itu udah penuh tapi dia qualified, nanti bisa dialihkan ke universitas lain. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya itu ada beberapa universitas yang tutup, misal kayak mostly di Asia gitu, dia tutup karena case-nya lagi naik, COVID case-nya lagi naik, kemudian dialihkan jadi tahun ini, seperti itu. Terus kayak misal kendala koordinasi kepengurusan visa segala macam, kayak ada simpang siur berita kalau visanya nanti diurusin secara berbarengan dari pihak kementeriannya segala macam, ternyata kita urus sendiri, tapi emang kita koordinasinya rame-rame gitu. Jadi tetap make sure semuanya visanya approved segala macam. Terus kayak persiapan kecil tapi itu kayak krusial, itu juga jadi apa namanya, salah satu yang bikin kita agak bingung karena kayak nggak ada yang ditanyain, nggak ada yang sebelumnya bisa jadi contoh gitu untuk program tahun ini gitu sih susahnya. Tapi alhamdulillah bisa lancar gitu, sampai kembali pun bisa lancar. Nah, oke Kak. Mungkin ini juga kita sedikit mundur. Hmm. Proses tahapannya yang Kak Agita lalui ini, dari prosesnya itu bisa ceritakan nggak Kak, dari awal sampai akhirnya pemberangkatan dari ISMA ini? Hmm. Jadi iya, awalnya kalau alur pendaftarannya ya Kak Dia, itu dia di apa namanya, administrasi dulu. Jadi ISMA maunya kita itu legit apa, perwakilan dari masing-masing univ sekian. Oleh karena itu kayak kita daftarnya nggak bener-bener yang kayak apa namanya, lepas dari univ gitu, tapi kita harus minta dulu kayak nomination letter dari KUI kita di universitas buat nanti dimasukin ke jadi berkas administrasi. Di samping ada juga apa namanya, semacam apa, hasil TOEFL segala macam seperti itu. Terus kayak tes esai juga dimasukin setelah administrasi lolos. Terus kemudian lanjut ke interview tentang esai kita dan apa namanya, beberapa pertanyaan lain yang ditanyain oleh interviewernya gitu. Oke, Gitu Kak. aja sih. Nah, ini kan ada beberapa tahapan nih ya Kak. Kakak juga sempat menyinggung bahwa ini juga ada esai. Nah, ini mungkin juga Iya. salah satu yang sedikit menantang juga untuk kepenulisan esainya. Karena juga Kakak juga kebetulan kloter pertama, karena juga belum ada contoh untuk esai seperti apa. Nah, dari esai ini sendiri, dari Kak Agita ini gimana Kak? Atau ada tips dan trik tertentu untuk membuat esai ini? Jadi kalau untuk esai sebelumnya saya juga apa namanya, pernah beberapa kali nyoba bikin esai dan untuk event-event semacam ini juga, tapi belum berhasil lolos. Nah, kebetulan untuk ISMA ini alhamdulillah lolos. Terus saya kayak usahanya adalah, jadi esai itu kalau untuk ISMA ini bukan yang kayak apa namanya, karya tulis ilmiah. Banyak yang masih ngira itu kayak something like
karya tulis kayak gitulah. Tapi nanti kita dikasih pertanyaan yang kayak jelas pertanyaan itu apa, dan itu seputar apa namanya background studi kita, seputar background kita sebagai mahasiswa juga. Nah, jadi lebih gampang gitu kan, karena pertanyaannya seputar diri sendiri gitu. Tapi yang jadi tricky adalah kan dikasih batasan apa namanya jumlah kata. Nah, itu kita harus nggak boleh terlalu bertele-tele, jawab straightforward aja sesuai dengan range words yang dikasih, dan tapi tetap ngena gitu, tetap unik, tetap jadi apa namanya nggak terlalu melebih-lebihkan, hiperbola gitu juga esainya. Dan dari esai itu kita bisa memperlihatkan value kita itu ada di mana gitu sebagai mahasiswa yang nantinya akan dikirimkan untuk studi di luar negeri. Itu value apa yang bisa kita pegang dan menjadikan kita bisa bermanfaat gitu, lebih bermanfaat dengan ilmu yang udah kita pelajari di sana, kayak gitu-gitu sih Kak Dia. Oke, ini kan di bawah naungan dari LPDP ya Kak. Iya. Yeah. Tidak salah kan pasti LPDP itu pasti di esainya meminta terkait kontribusi apa setelah mendapatkan atau setelah selesai dengan beasiswa ini. Kalau di ISMA sendiri itu dari Kak Agita juga ada pertanyaan terkait kontribusi atau tidak Kak? Kalau tahun saya ada, tapi tahun ini itu nggak ada insya Allah Kak Dia, karena waktu itu sempat ada kayak mentoring dengan KUI untuk yang batch tahun ini, ternyata esainya tahun ini tuh nggak ada berkaitan dengan kontribusi kayak gitu. Jadi kayak ada perombakan sedikit tentang pertanyaan dan jumlah katanya. Jadi teman-teman kayak mungkin siapin aja jawabannya untuk pas interview, tapi untuk esai sepertinya nggak ada tahun ini. Nah, untuk kontribusi sendiri itu nggak jauh-jauh dari kayak global change, kayak kita sebagai representasi Indonesia harus mendelegasikan nggak cuma diri kita sendiri, tapi juga secara nasionalisme kita juga diuji di sana, apakah kita akan jadi pribadi yang western atau kita membawa budaya lokal kita ini keluar dan kayak memperkenalkan ke mereka dan kembali ke Indonesia ya, bukan jadi orang asing tapi jadi mahasiswa Indonesia yang udah punya pandangan yang lebih jauh ke depan gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi juga berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap interview. Mungkin tahap interview ini juga jadi rada menakutkan juga untuk teman-teman nih Kak ya. Nah, oh iya sebelumnya ini kalau untuk interview dari ISMA ini full bahasa Inggris atau masih ada bahasa Indonesia gitu Pak? Iya, full bahasa Inggris kalau interview. Full bahasa Inggris. Iya. Nah, ini dari interview itu sendiri, dari Kak Agita mungkin bisa skill-skill kira-kira waktu interview pengalamannya itu apa aja kira-kira yang ditanyakan dan ada tipsnya atau enggak Kak? Oke, jadi kalau interview aku juga deg-degan banget waktu itu, kirain kayak bakalan lama banget, ditanyain banyak pertanyaan, tapi ternyata it's reasonable time, dan pertanyaan juga seputar esai, tapi tergantung sama interviewernya juga, karena ada beberapa teman-teman aku yang kayak ditanyainnya flowy banget, nggak template seperti esai. Tapi aku kebetulan ditanyain sebagaimana esai dan beberapa pertanyaan lain kayak misal dari jurusan universitas apa, kamu studi apa di Indonesia, dan beberapa pertanyaan yang kayak flowy lainnya. Jadi kayak tergantung dari jawaban kita gitu. Nah, teman-teman waktu interview ini nggak usah yang bener-bener tegang banget, kayak mentalnya harus dipersiapkan biar lebih rileks, karena kalau kita rileks itu jawabannya bakal lebih lebih mudah keluar dan lebih make sense dan lebih kita lebih mudah berpikir gitu. Iya, kayak gitu sih tadi ya kurang lebih. Dari Kak Agita sendiri untuk persiapan pembuatan esainya itu kira-kira berapa lama Kak? Kalau esai aku saranin teman-teman jangan jangan terlalu sistem kerja semalaman gitu di kebut semalam. Tapi harus benar-benar take your time. Kalau aku sendiri 3-4 hari sengaja bikin nggak mau keburu-buru, karena biar setiap pertanyaan itu bisa aku jawab dengan maksimal. Aku put my mind into it banget, tiap hari beda pertanyaan gitu. Jadi
dengan demikian teman-teman bisa kayak contemplating dulu mungkin, atau kayak flashback a little bit. Misal kayak ada pertanyaan, apa sih hambatannya kamu studi akademik selama ini di home university, dan gimana cara kamu cope with that, kamu menghadapi hambatan itu gimana caranya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalau misal kita kebut semalam nggak akan bisa dijawab dengan sebagaimana yang diminta, sebagaimana yang diharapkan. Jadi oleh karena itu nggak usah keburu-buru. Kalau emang niat, you gotta put your time and energy and mind into it gitu. Harus benar-benar sabar dan ya kayak gitu. Nah, Kak, dari esai ini, dari Kak Agita sendiri itu juga memerlukan orang lain untuk baca esai Kak Agita, atau Kak Agita keep untuk diri sendiri aja, udah selesai terus koreksi sendiri dan ya udah, atau memerlukan mentor orang-orang itu? Benar. Sebenarnya esai yang baik adalah yang bisa dipahami orang, bukan cuman kamu mencurahkan apa yang ada dalam pikiran kamu, tapi kalau ya harusnya esai itu bisa juga dipahami orang lain ketika orang lain membaca. Jadi kalau aku karena menurutku ini kayak hal yang kurang dari proses ISMA kemarin. Aku kayak keep it quiet, kayak nggak mau terlalu banyak yang tahu. So setelah aku bikin esainya, aku kasih ke orang tua aja untuk baca. If they understand it, then maybe it pass. Jadi kayak kalau misal mama dan papa udah ngerti, terus kayak aku baca lagi, oke, kayaknya ini fine, mungkin ada revisi-revisi sedikit, it's okay. Tapi kalau untuk yang lain, mungkin bisa kasih ke cutting yang yang kayak yang dijadikan role model misal di jurusan mereka, atau kayak ke doswal atau kayak dosbing atau kayak dosen yang udah deket sama mereka, itu akan lebih baik kayak gitu. Atau akademisi lain yang udah mahir dalam bidang esai, itu akan lebih oke esainya gitu. Oke, Kak, lalu kan ini akhirnya Kak Agita mendapatkan kesempatannya untuk exchange-nya ke Amerika ya, Kak. Nah, ini untuk kampusnya ini kita dipilihkan atau kita bebas untuk memilih, Kak? Bebas untuk memilih. Ya, kita dikasih kebebasan untuk milih mana universitas yang sesuai dengan preferensi kita, baik dengan mata kuliahnya ataupun dengan kayak quality of the university gitu. Oke. Lalu untuk Kakak akhirnya memilih universitas menjadi tujuannya dari Kakak untuk ke Amerika ini, apa Kak pertimbangannya? Kok akhirnya memilih universitas tersebut gitu? Ya, jadi it's kind of funny Kak Dia, karena sebenarnya awalnya aku kan milih Boston. Terus kemudian kayak oke, pengen Boston karena ya, everyone knows it's a good university. Semuanya tahu kalau Boston it's the best. And then waktu administrasi itu dimulai, kayak udah mulai ada yang daftar. Jadi di ISMA website itu ada kayak progresnya udah berapa yang daftar di university itu. Nah, terus di Boston ini udah kayak naik 70 sekian. Terus kayak, aduh, udah banyak nih kalau dibandingin dengan universitas lain. Terus kayak contemplating gitu, kayak apakah akan stick dengan ambisi ini, atau mau just be real aja, realistis aja gitu. Yang penting kamu bisa studi abroad. Terus kayak oke deh, kayaknya kita pilih-pilih yang lain dulu aja. Padahal udah ngumpulin LOA segala macem di Boston, udah ngumpulin. Terus kayak lihat-lihat yang lain. Nah, UPenn, University of Pennsylvania ini masih 16. For more information juga, kayak waktu itu jumlah-jumlah yang pendaftar itu bukan jumlah yang updated. Jadi itu kayak udah stuck di situ aja terus, jadi nggak nambah lagi. Oke, jadi aku pilih UPenn karena itu yang termasuk yang sedikit kayak gitu yang daftar, dan mata kuliahnya aku lihat ini kayak align, selaras dengan jurusan aku segala macam. Jadi aku pilih di UPenn. Terus setelah selesai daftar, pendaftaran ditutup, aku udah daftar di UPenn. Aku baca, aku riset. Aku baru riset tentang UPenn. Oh my goodness, ternyata dia Ivy League University. Oke, akankah kemungkinan saya ini makin besar atau makin kecil kayak gitu? Terus kayak ya udahlah, udah ini ya udah Bismillah aja, kalau emang jodoh nggak kemana gitu. It's a funny story right there.
Iya. Lalu untuk di ISMA-nya ini dari Iya. Agita itu menggunakan Mhm. sertifikat apa Kak? IELTS kan ini bisa Duolingo ya Iya. kalau untuk ISMA? Iya. Mhm. Jadi kalau ISMA tahun ini kayaknya nggak ada satu yang dihilangin, tapi untuk tesnya itu kalau tahun saya ada tergantung dengan university-nya, dengan host uni yang kita pilih. Jadi ada yang nerima Duolingo, ada yang nerima IELTS dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau tahun ini ada beberapa atau salah satu tes yang dihapus oleh ISMA gitu. Mm-mm. Waktu itu Kakak pakai apa Kak? Duolingo, IELTS Iya, atau saya Kaggle? pakai Duolingo. Sebenarnya Uh, ikut TOEFL ITP kalau nggak salah, cuman karena 14 hari kerja ya lama, pendaftarannya keburu ditutup, saya tes Duolingo lagi gitu. Oke. Nah, ini Ya. Kak, mungkin juga selain karena memang Kak Agita kuliahnya di hubungan internasional ya Kak. Mungkin ini juga teman-teman ingin tahu nih Kak, bagaimana sih Kak Agita ini belajar bahasa Inggrisnya? Apalagi ini kan di speaking mungkin teman-teman juga agak kagok, mungkin untuk di grammar itu mungkin bisa untuk dipelajari sendiri, tapi untuk di speaking ini dari Kak Agita sendiri ada tips atau bagaimana sih belajarnya Kak? Kalau aku sendiri belajarnya karena suka lagu dan film ya dari media-media seperti itu. Jadi kalau tipsnya adalah keep on practicing, harus selalu dipraktikin apa yang sudah dipelajari karena kita belajar itu untuk dilakukan bukan untuk dipelajari terus. Jadi kalau misal kita cuman kayak belajar dan kayak mengingat dan sudah mengingat rumus grammar segala macam, tapi kalau nggak dipraktikin, try to speak and listen and understand what people are saying, kita nggak akan improve, nggak akan meningkat gitu kemampuannya. Kalau menurut aku gitu sih, it's as simple as misal kayak cari satu lagu barat yang kamu suka atau kayak gimana, dan coba nyanyiin biar kayak gimana sih ngepasin pronunciation of some certain words biar pas gitu sama apa yang emang bener gitu, biar bener pronunciation-nya. Atau kayak film-film dan kita subtitlenya kita ganti ke bahasa Inggris, terus kayak oh kata-kata ini tuh cara ngomongnya kayak gini, kayak gitu-gitu aja sih. Ngomong depan kaca itu juga kayak ngefek ke confidence juga, kepercayaan diri juga, dan speaking ability. Nah, oke. Itu tips dari Kak Agita. Pokok intinya adalah yang harus digarisbawahi adalah berani untuk terus praktek ya Kak ya. Iya Karena benar, kalau karena memang hanya kalau dipelajari, oke itu. Nah, Kak Agita, mungkin ini kita akan mulai pada topik Kak Agita udah berangkat ke sana nih. Nah, sewaktu berangkat ke sana ini kan pasti ada perpindahan nih Kak dari kurikulum metode belajarnya di Indonesia lalu pindah dari Indonesia ke sana. Itu Kak Agita itu ada sedikit shock, culture shock nggak sih Kak kalau sewaktu di sana? Dan bisa dijelaskan juga nggak Kak kira-kira perbedaannya pendidikannya di sana sama yang di sini selama Kak Agita uh, exchange di sana itu apa Kak? Oke, jadi pertama dari kayak culture shock dari segi akademis dulu, perkuliahannya, emang berbeda, mulai dari terutama fasilitasnya dan cara mengajarnya, lingkungan dan orang-orangnya kayak gitu-gitu. Jadi pertama kali ikut kelas itu kayak sudah merasa terintimidasi dulu dengan gedung dan fasilitasnya. Yang kedua merasa terintimidasi oleh orang-orangnya dan profesornya dan cara mengajarnya. Jadi udah semuanya aja, anggap aja kayak gitu. Tapi kemudian kalau dirasakan lebih lanjut, lebih dalam, kita kalau diamati lebih lagi itu sebenarnya mahasiswa-mahasiswa di sana itu ya udah cuman luarnya aja yang berbeda, yang kayak oh bule nih gitu. Tapi ketika kelas itu udah berlangsung, diskusi udah berjalan, kita jadi tahu gitu apa pemikirannya mereka itu kayak gimana, ide-ide yang mereka keluarkan tuh gimana berdasarkan misal kayak topik diskusi di hari itu, apakah kayak sophisticated itu jauh dari kita atau kayak gimana. Oh ternyata kita bisa mengimbangi itu, bahkan kita bisa
memberikan diskusi yang lebih substansial lagi probably. Jadi kayak jangan terintimidasi at the first glance, tapi kayak itu nggak boleh terus-terusan kayak gitu. Kita harus percaya bahwa kita di sini karena alasan tertentu, and it's because our capability to do something. Dan untuk cara mengajarnya, aku ngerasanya kayak lebih deket aja gitu. Kayak meskipun itu kayak kelas seminar yang besar ataupun seminar kecil, profesornya lebih deket dengan dan interaktif dengan mahasiswanya. Kita lebih kayak engage dengan diskusi kelas, dan mereka kayak memfasilitasi apapun pertanyaan remeh yang kita punya untuk ya mereka jawab kayak gitu. Jadi kayak making sure kalau kita udah paham kayak dengan topiknya kayak gitu. Dan setiap topik itu kayak memberikan pelajaran gak cuma di bidang akademis aja, tapi juga ada impact besar yang saya rasakan, terutama kayak ketika aku mengambil mata kuliah Human Rights and History. Profesornya benar-benar nyoba untuk ngambil studi case dan bahan jurnal-jurnal yang menginkludkan Indonesia di dalamnya, jadi dan Muslim dan hal-hal seperti itu. Jadi aku lebih engage gitu dengan topik-topik yang dipelajari gitu sih Kak Dia. Overall, of course, it's amazing. Kalau di sana itu untuk sistem penilaiannya seperti apa, Kak? Jadi tergantung kelasnya. Ada yang dia tuh nggak ada ujian yang harian selain UTS atau UAS. Ada juga yang kayak strict tugas banyak bacaan kayak gitu. Ada juga yang kayak longgar aja. Kelas itu benar-benar mendiskusikan recent topic, misal kayak TV and new media. Dia mempelajari profesornya coba untuk engage dengan mahasiswanya dengan topik-topik misal kayak trending in Twitter atau kayak hal-hal kekinian gitulah. Dan jadi kelasnya tuh lebih loose, tem tuh nggak strict banget tentang nilaian. Kalau nilai itu di sana gradingnya cukup tinggi, kayak A- itu bisa 90 itu masih A- kayak gitu-gitulah. I don't really quite remember, tapi ketika di-convert ke ke home university saya itu jadi bisa lebih tinggi gitu nilainya di sini kayak gitu sih. Nah, Rika, ini juga mungkin jadi pertanyaan dari teman-teman. Karena kan kita di sana 6 bulan ya, Kak. 6 bulan belajar di sana. Nah, untuk lalu kembali ke universitas kita di Indonesia, itu apakah akhirnya kita molor, Kak? Untuk lulus. Oh iya. Jadi kan bisa dikonversi. Kalau saya dulu, kalau nggak salah tahun ini tuh kebijakannya kayak harus multidisipliner. Jadi harus lintas jurusan. Nah, kendalanya di situ kalau setahu saya. Jadi banyak kemarin yang mengeluh dan bingung kalau misal harusnya ini bisa dikonversi, tapi kalau dari pihak ISMA-nya bilang ini harus multidisipliner. Sementara kalau kita ngambil mata kuliah di luar jurusan kita, tim konversi atau dosen-dosen dari jurusan kita akan kesulitan untuk ini nanti bisa dicocokin di mata kuliah mana, di jurusan ini, kayak gitu kan. Jadi kayak kontradiktif kayak gitu, dan still struggling with that, masih diupayakan lebih lanjut kayak gimana. Tapi kalau tahun saya dulu, bebas sih milih apa. Jadi saya milih yang linear dengan jurusan saya biar nanti bisa lebih mudah juga dikonversi. Ya, jadi dikonversi total ada 4 mata kuliah pokoknya, 4 mata kuliah ya, lebih. Jadi meskipun skrip yang molor itu hanya untuk skripsi, tapi untuk mata kuliah lain nggak ngambil lagi gitu. Enaknya di situ, alhamdulillahnya gitu sih Kak Dia. Tapi itu sebenarnya juga sesuai dengan kebijakan per universitasnya nggak sih, Kak? Atau memang itu sudah kebijakan dari ISMA-nya, memang semua universitas harus seperti itu gitu sih, Kak? Nah, jadi kalau untuk home university yang mau mengkonversi itu benar-benar kayak tergantung jurusannya juga dan fakultasnya juga. Kalau misal anak FK itu juga agak kesulitan, atau kayak jurusan-jurusan eksak
misal kayak biomedis, etc. yang benar-benar mata kuliahnya harus ada lah yang bisa dikonversi. Masa mata kuliah humaniora nanti mau dikonversi ke mata kuliah di biomedis, kan nggak mungkin. Jadi ya benar-benar tergantung jurusannya kayak gitu Fatia. Oke. Nah, ini dari Kak Agita sendiri suka duka selama mendapatkan ISMA ini apa sih Kak? Mungkin selama mengejar ISMA atau ketika kuliah di sana, itu bisa ceritakan ke kita Kak. Yes, dukanya dulu kayaknya ya. Dukanya minggu pertama temen-temen tuh pasti akan homesick, yang mau rencana ikut ISMA atau kayak program lain di luar negeri, itu kayak homesick dan kangen dan merasa kayak I don't suit with this environment, kayak bakalan nggak nyaman dan nggak betah kalau harus tinggal di sini lama-lama. Terus apalagi mungkin orang-orangnya kalau pertama kali datang kok kayak kurang ramah atau kayak gimana. Mungkin kita lebih cocok dengan budaya Indonesia yang orangnya serba hangat kayak gitu. Tapi kemudian kalau udah dijalanin beberapa minggu dan kita membangun habit di lingkungan yang seperti itu, sangat nggak menutup kemungkinan bahwa kita akan nyaman, be comfortable in that environment. Bahkan kalau misal kayak di UPenn itu kan semua fasilitas sudah lengkap, jadi tinggal kembali ke mahasiswanya mau mengambil manfaat atau enggak gitu. Jadi aku bisa build habit dari jam sekian mau ngapain hari ini setelah kelas tuh mau ngapain, dan itu sangat impactful untuk saya sendiri, kayak kita lebih sadar bahwa hidup jauh dari orang tua dengan terlepas dari hal materi ya, karena itu kan kita didanain dan segala macam, itu kita harus self reliable, harus tahu bisa manajemen gak cuma waktu tapi juga hal-hal lain, mau pilih kita melakukan aktivitas yang membawa manfaat apa ke diri kita kayak gitu-gitu. Dan sukanya lagi adalah kemana-mana bisa jalan-jalan dan tahu kayak bukan cuma monumen tapi kayak orang-orang dan wajah-wajah baru kayak gitu. Misal kayak ke New York and then knowing how people are hustling, kayak hustle culture di Amerika mungkin ya itu lebih kuat, kayak mereka bukan keburu-buru, cuman kayak tek aja, kayak dari jam sekian sampai jam sekian aku harus di meeting atau kayak transportasi nanti memakan waktu sekian, terus kayak misal bertemu dengan dosen chit chat nanti mau 10 menit aja cukup, oke, 10 menit cukup, setelah itu we have to know what to do, kayak there's no time, nggak ada waktu untuk kayak just ngelamun dan HP-an kayak gitu-gitu. Well, maybe kayak sewaktu-waktu aja, tapi nggak boleh terlalu sering kayak gitu kan, kayak wasting time. Terus juga budaya ngopi di sana itu bener-bener untuk anak muda. Kalau di Indonesia kan kayak kafe-kafe kayak gitu udah penuh sama anak-anak muda nongkrong, nggak cuma malam minggu aja tapi kayak kalau bisa setiap malam dah tuh. Nah kalau di sana itu aku lihat kayak tempat ngopi-ngopi gitu dipenuhi kayak orang tua, maybe they're dating or like just doing chats atau kayak enjoy lunch kayak gitu-gitu, cuman jarang banget ada anak muda. Nah satu lagi yang paling aku notice adalah kalau di lingkungan kampus itu mahasiswanya know when to stop, know when to work hard, play hard. Jadi kayak kalau Jumat malam itu mereka udah kayak dress up and go to have some fun, terus nanti Minggu malam they'll be back di study room kayak gitu-gitu udah penuh. Mereka bakalan kayak kebutin tugas-tugasnya untuk kemudian fokus lagi dari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat kayak gitu. Jadi it's all good, knowing people is good, yeah. Oke. Pasti ini adalah salah satu pengalaman yang nggak akan dilupakan sama Kak Agita, salah satu pengalaman yang luar biasa ya Kak. Nah ini Kak, kalau dari
sudut pandang Kak Gita, ISMA ini sebenarnya lebih menekankan ke bagaimana akademiknya, prestasi akademik atau organisasi sih Kak, kalau dari Kak Gita? Kalau bisa berimbang. Jadi mahasiswa itu diharapkan nggak cuma fokus membagusin nilai aja, tapi juga engage with people, mahasiswa lain dan komunitas-komunitas lain. Kayak misal di UPenn itu banyak banget kayak organisasi atau kayak apa namanya perkumpulan mahasiswa dari mana. Pokoknya klub mereka itu ada ratusan klub, itu kayak ratusan, lebih dari 200 kalau nggak salah. Mulai dari berkuda, memanah, semua ada. And it's very interesting knowing people there having the same hobbies, punya apa namanya passion dan hobi yang sama. Itu kayak seru banget. Ikut Patch waktu itu, Pan Asian American community house. Jadi itu mahasiswa PEN yang Asia American gitu, tinggal di situ. Jadi kayak kumpulnya biasa di situ. Nanti ada mahasiswa kayak Latino kayak gitu. Jadi ada kayak space-nya. Kita bisa kayak decor the house, ngadain event di situ, ada anggaran besar yang juga dikeluarin kampus buat situ. Terus kayak apa namanya, iya ikut-ikut kayak gitu adalah juga yang diekspektasikan oleh ISMA kalau udah membiayai apa mahasiswanya keluar gitu. Jadi kita punya kenalan gitu, balik-balik itu ada kenal jejaring di apa namanya lintas border. Berarti dari sana itu sangat welcome ya Kak, mahasiswanya itu sama mahasiswa internasional itu sangat welcome ya Kak? Iya, welcome banget. Tergantung kitanya mau engage apa enggak. Jadi aku pribadi yang kadang kalau kelamaan di luar tuh suka capek gitu ya. Jadi aku harus tahu kalau misal ini lagi capek nggak nih. Kalau lagi apa namanya socially recharge, udah siap. Oke, socialize. Misal ikut event patch atau ikut event apa namanya Work and Women, jadi sekolah bisnis. Jadi banyak banget event di situ yang mana kita tuh sampai kadang FOMO gitu kan, fear of missing out. Karena tiap mereka ngadain event tuh selalu ada kayak makanan gratis, selalu ada kayak apa freebies yang dikasih. Dan apa namanya sebagai mahasiswa asing kan ya kita pasti nggak mau dong ketinggalan hal-hal kecil seperti itu yang nantinya akan berkesan banget kalau kita udah balik. Jadi iya, kenal sama orang di sana, terus kayak ketemu lagi kayak oh ternyata kita sekelas with Lilian, dan kayak sama-sama mengeluh tentang kayak aduh ini kelas so tight and like apa namanya I have no idea what they're talking about kayak gitu. Jadi kayak seru, ternyata mahasiswa di sana juga bisa mengeluh gitu. Gitu. Jadi yang suka mengeluh itu ternyata bukan kita aja. Iya Ternyata benar. di sana juga, iya, di sana juga mahasiswanya suka rebahan nggak ya Kak? Kayaknya kalau di sini kan juga selain mengeluh, kita juga suka rebahan. Iya, kalau di sana, ya aku juga kayak baru sadar gitu waktu di sana. Kok di sini kayak nggak ada, kok nggak pernah yang kayak rebahan lama gitu ya di sini, kayak baru sadar gitu setelah beberapa bulan berlalu. Nah, jadi iya mahasiswa di sana itu misal kayak dia ikut sekolah pre-med student kayak gitu-gitu. Itu pre-med student terkenal dengan betapa depresinya karena mata kuliahnya dan tugas-tugasnya, tapi masih ada gitu yang sempat med student atau nursing student, dia ikut apa namanya stimulus theater children something kayak high school musical theater gitu. Dia masih sempet apa meluangkan waktu untuk kayak hobi dan apa yang disukain, terlepas kayak joining the fraternity and sorority, apa kayak klub mahasiswa, perkumpulan mahasiswa Alpha Phi Sigma. Jadi kayak di sini banyak frats and sorority untuk kayak mereka kalau weekend have some fun together kayak gitu. Jadi banyak di sini itu yang aku bilang balance gitu. They have their own life dan tetap tahu tanggung jawab akademiknya itu harus gimana kayak gitu. Itu yang aku salut banget karena biasanya teman-teman aku itu sedikit sekali yang kalau udah have fun biasanya kan mereka kayak let's just forget about the assignments like just be deadliner kayak YOLO sometimes kayak gitu. Tapi kalau mereka tuh kayak
pasti tuh tugas tuh pasti kelar dengan baik dan nilainya juga baik dan organisasi mereka tetap aktif dan mereka tetap kayak they looks like they enjoy it. They look like they enjoy it, but I don't really know what's happened, apa yang terjadi di balik layar. Tapi mereka bisa cope with that, kayak gitu sih. Nah, itu keren. Nah, ini Kak, mungkin ini juga agak mundur banget lagi ke belakang karena tadi saya juga kelupaan untuk menanyakan. It's Nah, okay, nggak apa-apa. nilainya Kak Agita ini kira-kira yang ditonjolkan banget tuh di apa Kak? Di akademisnya kah? Atau di organisasi yang Kakak ikuti kalau untuk di esainya? Iya, jadi aku coba balancein antara akademik, tapi kayaknya aku tonjolin adalah yang non akademik karena kalau untuk kayak experience aku lebih pengalaman itu lebih ke non akademik, misal kayak bergabung dengan kayak komunitas sukarelawan atau ikut kepanitiaan di luar kampus yang berbau sosial kayak gitu. Ya hal-hal kayak gitu dan aku selipin apa namanya value lebih yang aku dapetin dengan kegiatan-kegiatan seperti itu apa di samping ikut belajar di dalam kelas dan mendapatkan manfaat akademik. Dan aku juga apa ya mencoba memberitahu sebagai mahasiswa hubungan internasional kalau misal aku ikut event-event seperti ini itu jadinya tuh Agita yang seperti apa kayak gitu dan apa yang bisa apa namanya aku lakukan lebih lagi kalau misal aku go abroad untuk belajar dengan teman-teman internasional lainnya itu aku bisa dapat apa yang lebih aku juga mengharapkan apa dari ISMA ini kayak gitu-gitu tadi ya. Ini kan juga saya udah lihat nih CV-nya Kak Agita, isinya memang luar biasa, banyak sekali yang diikuti. Kak Agita aktif di berbagai kegiatan. Nah, dari Kak Agita sendiri nih, untuk menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik, ini seperti apa Kak? Mungkin teman-teman juga kadang merasa kalau kepingin IPK-nya bagus, tapi juga kepingin aktif di berbagai kegiatan. Kalau dari Kak Agita sendiri, gimana sih agar seimbang? Kalau aku orangnya nggak mau memaksakan, nggak tahu ya kalau misal sebenarnya aku memaksakan. Cuman kayak gimana ya, uh, kalau aku udah di awal bilang mau gimana pun caranya, pas udah ngejalanin itu bakal aku usahain bisa. Jadi yang paling penting menurutku tuh komitmen ya dan konsistensi. Kalau misal teman-teman mau IPK bagus, ya udah belajar aja yang ini, yang giat gitu. Nggak usah nongkrong-nongkrong. Tapi kalau mau IPK bagus, tapi juga mau aktif di organisasi, biar nggak dibilang mahasiswa kupu-kupu, ya jangan jadi kupu-kupu ya. Kamu juga harus belajar dan aktif di organisasi. Gimana caranya ya? Manajemen ya nggak mau tahu. Maksudnya kamu semua itu ada konsekuensinya. Kalau memang kamu mau yang perfect, kayak yang bagus karena nggak ada yang sempurna, yang bagus di kedua belah pihak, kamu harus ada yang dikorbanin. Misal waktu main kamu nggak boleh terlalu banyak. Nah, kalau aku, saya tetap ini, aku orangnya nggak mau menderita terus gitu ya. Jadi aku harus self reward dengan bermain dengan teman-teman. Karena dengan apa namanya main dengan orang-orang terdekat itu, menurut aku kayak pikiran itu terrecharge gitu. Jadi nggak suntuk lagi ketika harus dihadapkan dengan tanggung jawab berupa misal kayak coordinating acara ini di komunitas ini atau apa namanya ada tugas jurnal yang belum aku selesaikan ketika aku apa udah socially recharge udah kayak sepenuhnya siap untuk menderita lagi kayak dibebani tanggung jawab lagi aku baru merasa oke, ini udah nggak boleh terlalu lama senang-senangnya karena kalau misal kamu mau di titik dimana nggak banyak orang lain di situ, kamu juga harus mau melakukan hal-hal yang nggak banyak orang lain mau kayak gitu. Jadi sesimpel apa namanya, iya konsistensi dari awal kayak orang banyak yang bisa bilang A, B, C, D, tapi untuk melakukannya secara terus-menerus, kontinu itu nggak banyak. Jadi kalau misal ada orang lain yang kayak menjatuhkan dan disclaim what you apa yang sudah kamu dapat,
ya nggak usah pusing-pusing, karena dia bisa bilang satu waktu tapi dia nggak bisa melakukannya terus-menerus seperti kalian kayak gitu. Betul banget. Teman-teman patut dicatat apa yang udah diungkapkan oleh Kak Agita karena yang benar banget. Kuncinya adalah berarti mau untuk berkomitmen dan konsisten. Iya, dan fokus aja sih, fokus. Dan nggak usah terlalu menyiksa diri ya. Banyak teman-teman aku gitu Mbak dia. Kayak di HI itu kan terkenal orangnya ambis-ambis banget. They so stressful about what will they achieve, kayak selalu merasa FOMO, termasuk aku sendiri. Jadi kayak dengan lingkungan yang kompetitif itu tadi, kita nggak cuman harus nggak kita ngerasanya itu kayak harus kompetisi dengan semua mahasiswa gitu. Padahal outputnya itu bakalan beda-beda karena timeline kita juga beda-beda. Kamu mungkin nggak ada kesempatan seperti yang orang lain dapatkan, tapi di saat orang lain melakukan A, kamu tuh juga pasti sedang melakukan hal lain gitu. Misal thriving dengan nilai kamu sendiri, dengan kayak kepanitiaan-kepanitiaan yang kamu pengen ikutin, atau kamu belajar hal-hal lain yang nggak bisa dipelajarin di dalam kelas, belajar sendiri, itu banyak gitu. Jadi nggak usah lah namanya membanding-bandingin. So just focus on ourselves. Itu susah emang fokus dengan diri kita. Pasti terdistraksi dengan achievement orang lain. Cuman yang bakalan sukses itu juga kamu sendiri. Jadi kamu fokusnya juga harus ke kamu sendiri gitu. Nah, selanjutnya nih Kak Gita, mungkin ini juga banyak teman-teman yang penasaran dari ISMA sendiri ini untuk biayanya yang di-cover apa aja sih Kak? Ini bisa Kak Gita ceritakan secara rinci atau secara umum aja? Ya, jadi rinci aja nggak apa-apa, seingat saya. Sebelumnya disclaimer, mereka memberikan biaya itu sesuai dengan universitas dan kalau di Indonesia ngomongnya UMR. Jadi misal di US pun beda-beda. Misal di Philly UMR-nya itu beda dengan yang ada di UC Davis sana. UC Davis di mana lagi? Ya pokoknya di daerah yang pendapatannya itu lebih tinggi kayak gitu, jadi otomatis UMR-nya lebih tinggi. Nah kalau di Philly itu di UPenn dapatnya 1.900 ya segitulah pokoknya, jadi disesuaikan dengan UMR. Dan nanti teman-teman juga dapat mulai dari pre-departure, misal kayak biaya visa, biaya PCR, tiket pesawat, ya hal-hal seperti itu. Tapi kalau UPenn itu mungkin nggak cuma UPenn, tapi ada beberapa universitas lain itu dia meminta kayak keterangan imunisasi. Misal kayak kalau UPenn tuh banyak banget, kayak ada 10 atau lebih, itu kayak imunisasi varicella, MMR, terus hepatitis B, semua dosis harus dilengkapin. Tapi ya kalau misal kita nggak nyampe, belum kesampaian, belum lengkap, nanti di sana bisa di vaksin imunisasi lagi kayak gitu-gitu, itu harus dilengkapin. Terus biaya settlement, biaya settlement sudah settle, living allowance, biaya bulanan, sangu bulanannya dikasihnya biasanya trimester pertama. Jadi untuk bulan pertama, kedua, dan ketiga itu di awal sebelum berangkat kalau nggak salah waktu saya itu udah dikasih. Kemudian trimester kedua itu bulan keempat, karena saya totalnya ada 4 bulan aja, jadi cuman 1 bulan terakhir dikasih. Terus ya tiket pulang, ya kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada karantina, ya PCR pulang juga ditanggung. Yeah, that's pretty much it. Kurang lebih semuanya sih ke dia. Iya, kurang lebih memang semuanya ditanggung dari ISMA ini ya Kak, kalau memang urusan untuk kuliah di sana. Nah oke, mungkin teman-teman kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar live ini, nanti akan langsung dijawab sama Kak Agita. Ya, sure, tanya-tanya aja. Mungkin sambil nunggu teman-teman, mungkin kalau memang ada yang ditanyakan lagi dari Kak Agita sendiri, mungkin ini juga yang terakhir Kak Agita, karena memang tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol karena ini dari tadi tentang ISMA. Mungkin
ada pesan atau motivasi dari Kak Agita untuk teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang apply ISMA atau juga beasiswa-beasiswa lain? Jujur saya sebenarnya nggak suka kata-kata motivasi yang terlalu banyak. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau ikut ISMA atau apapun programnya selama perkuliahan ini, pertama ya fokus on yourself. Coba aja semua program yang kalian lihat dan kalian, oh ini kayaknya bisa, atau kayak hanya dengan kayak a hint of kayak aku nggak mau kalah dengan ini, aku juga pasti bisa gitu. Itu dicoba aja setiap opportunity yang ada, karena kalau misal takut gagal terus, kalian nggak akan bisa selangkah lebih maju. Seenggaknya dengan satu kali gagal itu kalian udah uh, apa namanya udah selangkah lebih ke depan daripada teman-teman yang belum pernah nyoba lainnya. Dan untuk misal kayak pertanyaan, kan kalau misal aku belum punya experience apa-apa, gimana dong caranya aku ikut ISMA? Kan pasti yang lain udah pada keren dan lain-lain. Nah, itu justru teman-teman harus membuktikan bahwa uh, value-nya teman-teman itu bukan hanya terletak di misal kayak sebesar event internasional yang udah pernah diikuti. Ada kok teman-teman yang udah banyak prestasinya, tapi mereka nggak berhasil menunjukkan bahwa nggak berhasil menunjukkan apa yang udah mereka dapat dari pengalaman itu, kayak gitu. Jadi misal teman-teman cuma selama ini kuliah aja, nah tunjukin aja di perkuliahan itu apa sih yang teman-teman udah dapat, atau kayak kenapa teman-teman berpikir untuk mengikuti program ISMA ini. Pasti kan ada yang faktor pendorongnya, apa tujuan teman-teman, kayak gitu. Tentu nggak cuman kayak buat menambah pengalaman ya alasannya, tapi kayak pengen ya menambah nilai diri dan lain-lain. Dan itu nggak bener-bener bukan tentang kompetisi dengan orang lain kayak gitu. Harus fokus dengan apa yang udah teman-teman punya untuk di input ke program yang akan kalian ikuti. Jadi kalau misal ikut program bukan cuma daftar dan masukin administrasi aja, tapi emang harus all out. Harus memang harus ada yang dikorbanin, menghabiskan waktu dan energi, ya emang harus kayak gitu. Kalau nggak mau capek, ya nggak usah menuntut apa-apa kayak gitu. Kayak gitu aja sih, kayak dia emang harus mau capek dan harus mau menghilang dari tongkrongan beberapa kali. That's what it is. Intinya ketika ingin menggapai suatu hal itu pasti ada hal yang harus dikorbankan ya Kak ya. Iya. Mungkin orang lain bakal ngelihat untuk sementara waktu kayak, ih kasihan dia nggak pernah main karena karena too caught up dengan apapun tanggung jawab dia sampai saat ini. Tapi orang-orang yang ngomong seperti itu nggak akan sampai di titik dimana orang yang diomongin itu udah nyampe duluan kayak gitu. Jadi ini harus mau melakukan apa yang nggak banyak orang lain lakukan gitu. Terima kasih Kak Agita atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih juga mau bersedia untuk live bareng kami di siang hari ini. Ilmunya juga sudah dibagikan juga sangat terima kasih. Semoga juga bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Dan saya berharap bisa untuk sharing dengan Kak Agita lagi di lain kesempatan. Dan mungkin kalau Kak Agita kan sekarang di Kediri nih, bisa untuk mampir di Flip. Kita akan dinasti dan datang dengan Kak Agita. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan live selanjutnya yang juga akan kedatangan narasumber yang tidak kalah menarik lagi. Terima kasih Kak Agita, selamat sore juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk sharing-sharing terkait beasiswa. Mungkin saya cukupkan untuk saat ini dan terima kasih Kak Agita. Terima kasih Makasih Kak Dia dan teman-teman.